Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai termodinamika. Untuk pertama-tama kita akan membahas tentang suhu dan hukum nol termodinamika. Yang pertama, kita akan membahas apa itu suhu. Suhu, selama ini kita mengetahui suhu diartikan sebagai sensasi panas dan dingin yang relatif berdasarkan persepsi manusia. Nah, karena ini berdasarkan persepsi manusia, maka pengukuran suhu yang seperti ini tidak reliabel dan terbatas. Oleh karena itu, dikembangkanlah ilmu termometri objektif dengan membuat kriteria persamaan suhu. Nah, yang pertama-tama dengan menggunakan bahan, ya bisa diilustrasikan seperti ini. Kita memiliki bola A dan bola B yang terbuat dari bahan yang sama, misalkan dari logam yang sama. Nah, di sini diketahui suhu bola A itu lebih besar daripada suhu bola B. Kemudian bola A dan B ini diberi lapisan atau dimasukkan atau ditempatkan dalam hubungan kontak dalam satu ruangan atau dibungkus menggunakan sesuatu dan kemudian dibiarkan beberapa saat, akhirnya diperoleh bahwa suhu bola A akan sama dengan suhu bola B yang awalnya tadi suhu bola A itu lebih besar daripada bola B, tetapi setelah dibiarkan beberapa saat dalam ruangan yang sama, maka suhu keduanya akan sama. Selanjutnya, bola A yang terbuat dari logam dan bola B yang terbuat dari kayu, katakanlah. Nah, di sini diketahui suhu bola A itu lebih besar daripada suhu bola B. Kemudian dilakukan hal yang sama, yaitu dengan meletakkan keduanya di tempat yang sama atau dalam satu ruangan yang sama selama beberapa waktu. Nah, diperoleh bahwa rasa atau sensasi panasnya, suhu bola A itu tidak sama dengan suhu bola B. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan konduktivitas termal, di mana ini menunjukkan bahwa persepsi kita tidak reliabel karena kita mengukur suhu keduanya ini, kedua situasi ini tadi menggunakan kulit kita. Jadi kulit kita itu merupakan alat suhu yang tidak reliabel. Nah, kesimpulannya, dua benda dari bahan yang sama atau yang berbeda itu pada akhirnya akan mencapai keadaan di mana tidak ada lagi perubahan lebih lanjut yang dapat diamati dari sifat-sifat yang terukur dari benda itu atau mencapai kesetimbangan termal. Nah, semua benda memiliki sifat fisika dan akan berada dalam kesetimbangan termal ketika dilakukan suatu kontak dengan benda lain atau dilakukan sentuhan atau didekatkan dengan benda lain. Sifat fisika ini kemudian disebut dengan suhu. Nah, jika dua benda berada dalam kesetimbangan termal ketika dilakukan kontak, maka dapat dinyatakan bahwa suhunya sama. Sebaliknya, jika suhu dari dua benda sama, mereka akan berada dalam kesetimbangan termal ketika dilakukan kontak. Artinya, ketika sudah tercapai kesetimbangan termal, itu suhu dua benda itu akan sama. Keadaan kesetimbangan termal dapat dideskripsikan sebagai keadaan di mana suhu sistem sama di semua titik, bukan hanya di satu bagian yang melakukan kontak, tapi sama di semua titik. Nah, di sini ada ilustrasi gambar di mana ini benda A, benda B, dan benda C. Jika A dan B itu masing-masing berada dalam kesetimbangan termal dengan C, jadi benda A ini memiliki kesetimbangan termal dengan C. Benda B ini juga memiliki kesetimbangan termal dengan C. Bagaimana
apakah A dan B ini juga berada dalam kesetimbangan termal? Ternyata diketahui bahwa A dan B ini juga berada dalam kesetimbangan termal. Ketika dua benda yang secara terpisah, A dan B ini terpisah, berada dalam kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, benda C, maka kedua benda tersebut juga berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Ini adalah bunyi hukum nol termodinamika. Nah, sekarang kita menguji kebenaran hukum nol termodinamika. Contohnya di sini kita ingin mengetahui apakah dua bejana yang berisi air berada pada suhu yang sama. Pertama, apakah kita perlu membuat keduanya kontak dan melihat apakah sifat-sifatnya berubah seiring waktu? Ternyata tidak. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu melihat apakah mereka secara individu berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga. Nah, benda ketiganya di sini yaitu termometer. Nah, ini adalah hal yang perlu kita lakukan untuk menguji kebenaran hukum nol termodinamika. Apakah dalam bejana A dan B itu suhunya sama? Kalau suhunya sama berarti bejana A dan bejana B airnya berada pada suhu yang sama. Jadi, suhu itu adalah besaran skalar yang dimiliki oleh semua sistem termodinamika dan persamaan suhu merupakan syarat yang perlu dan cukup untuk kesetimbangan termal. Nah, selanjutnya kita membahas termometer. Termometer diketahui yaitu alat untuk mengukur suhu. Di sini banyak besaran fisik yang berubah karena adanya perubahan suhu, misalnya dari volume cairannya, panjang batangnya, hambatan listrik pada kawat, tekanan gas pada volume tetap, volume gas pada tekanan tetap, dan warna filamen lampu. Di sini prinsip termometer itu adalah memanfaatkan perubahan sifat besaran fisik karena adanya perubahan suhu. Nah, sifat-sifat seperti ini disebut dengan sifat termometrik. Zat khusus yang menunjukkan perubahan dalam sifat termometrik dikenal sebagai zat termometrik. Nah, ini adalah contoh beberapa termometer. Yang pertama, yang A ini adalah termometer cairan. Artinya isinya atau zat termometriknya itu berupa cairan. Nah, yang kedua ini berupa hambatan listrik. Yang ketiga ini menggunakan radiasi inframerah. Nah, skala suhu. Di dalam mengukur suhu, cara empiris untuk mengukur suhu, misalnya seperti menggunakan termometer cairan, memiliki keterbatasan yang melekat. Kita tahu bahwa cairan-cairan pengisi termometer itu biasanya tergantung dari kebutuhan. Ada yang menggunakan raksa, ada yang menggunakan alkohol, ada yang seperti itu. Jadi keduanya memiliki keterbatasan. Kecenderungan cairan dalam termometer cair dalam kaca untuk membeku pada suhu rendah memaksakan batas yang lebih rendah pada kisaran suhu yang dapat diukur. Pada suhu tinggi, cairan akan menguap, dan karenanya suhu ini juga tidak dapat ditentukan oleh termometer cairan dalam kaca. Bagaimana? Sehingga kita memerlukan beberapa termometer yang berbeda, yang mungkin diperlukan untuk mencakup interval suhu yang lebar atau interval suhu yang panjang. Jadi, termometer raksa, termometer alkohol itu memiliki rentang suhu yang berbeda. Nah, keterbatasan empiris untuk mengukur suhu. Yang pertama, diperlukan menetapkan nilai suhu yang tidak tergantung pada sifat-sifat zat atau kelas zat tertentu, atau bisa disebut dengan skala suhu termodinamika. Skala suhu termodinamika ini ditetapkan oleh skala Kelvin. Skala Kelvin adalah skala suhu termodinamika absolut atau mutlak yang memberikan definisi suhu kontinu dan berlaku untuk semua rentang
suhu. Satuan pada Kelvin adalah Kelvin atau huruf besar K. Kelvin merupakan satuan dasar SI untuk suhu. Skala Kelvin memiliki 0 Kelvin dan suhu yang lebih rendah dari ini tidak pernah ditemukan atau tidak bisa ditentukan. Jadi skala terendah atau suhu terendah itu adalah 0 Kelvin. Nah, di sini perbandingan skala suhu kita menggunakan 4. Yang pertama Kelvin, yang ini Celcius, yang ini Rankine, dan yang ini adalah Fahrenheit. Nah, untuk perbandingan skala suhu, di sini untuk Kelvin, titik bekunya adalah 273,15, titik didihnya 373,15. Untuk Celcius itu titik bekunya 0, titik didihnya 100. Untuk Rankine, titik bekunya 491,67, titik didihnya 671,67. Untuk Fahrenheit, titik bekunya 32, sedangkan titik didihnya 212. Nah, untuk absolute zero, yang memiliki zero mutlak atau nol mutlak atau nol absolut itu adalah Kelvin atau Rankine. Jadi keduanya ini bisa menunjukkan suhu nol mutlak. Sedangkan untuk yang Celcius dan Fahrenheit itu angka nolnya itu masih di sini. Dan untuk skala suhu termodinamika itu biasanya ditetapkan dengan menggunakan skala Kelvin. Jadi semua skala dalam Celcius, dalam Rankine, dalam Fahrenheit itu dalam urusan termodinamika itu diubah ke skala Kelvin. Untuk mengubahnya atau mengkonversi itu bisa digunakan persamaan-persamaan ini. Nah, sekian pembahasan suhu dan hukum nol termodinamika kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.